Hai, ketemu lagi dengan kami berdua, dengan saya Diki. Dan masih dengan saya Abe. Kami berdua adalah optometris dari Optik Melawai. Pak Diki, minggu lalu ada yang datang nih ke tempat saya, kemudian cerita curhat gitu Pak Diki. Dia itu sudah pakai kacamata, kemudian kok kepingin gitu loh, kepingin pakai softline. Dia nanya menurut Pak Abe gimana kalau dia itu udah punya kacamata tapi pengen pakai softline juga. Kalau menurut Pak Diki gimana kalau orang udah pakai kacamata apa perlu pakai softline lagi? Why not? Ya. Kayak Pak Abe sendiri nih ya. Saya bener. tahu nih Pak Abe pakai softline juga kan? Pakai dong. Kacamata juga. Tapi saya lihat ada kalanya pakai softline, saat-saat tertentu ada juga prefer pakai kacamata gitu ya. Saya sendiri membayangkannya bahwa kalau kasih analogi ya, kalau boleh kasih analogi itu softline dan kacamata tuh saling melengkapi Pak Abe. Ibarat sepatu lah ya, ada sneakers, ada pantopel. Kapan kita pakai pantopel? Ya kalau mau ngantor gitu, acara formal, kondangan. Kapan pakai sneakers? Kalau mau hangout, kalau mau jalan-jalan misalnya. Begitu juga dengan softline dan kacamata. Jadi saling melengkapi saya rasa. Contoh ya, apabila kalian punya minus tinggi nih, bukannya nggak bisa pakai kacamata bisa. Cuma kan lapang pandangnya terbatas gitu, terus berat, tebal gitu ya. Tapi kalau pakai softline itu akan lebih ideal. Tapi kalau memang pengguna softline, emang nggak boleh pakai kacamata? Boleh justru, karena kan nggak selalu pakai softline. Ada kalanya kita harus melepas softline kita. Misalnya saat weekend, kita weekdays pakai softline, weekend pakai kacamata. Jadi kasih jeda, kasih break untuk mata kita lebih bernafas. Atau setiap hari kalau udah seharian pakai softline dilepas, menonton TV pakai apa? Kan pakai kacamata. Betul. Dan jadi intinya adalah antara si softline sama kacamata ini saling melengkapi Pak Adi. Benar, setuju sekali Pak Diki, karena dengan punya dua-duanya itu kita juga banyak pilihan ya Pak Diki ya. Tentunya yang kelebihan dari menggunakan softlens adalah kita bisa melihat lebih banyak, lebih luas tanpa dibatasi oleh bingkai kacamata. Karena kita tahu kalau saya pas pakai kacamata itu ngelirik ke kiri kanan jadi burem tuh. Kalau pakai softline tuh semuanya bisa kelihatan lebih jelas karena memang nggak ada batasan oleh bingkai kacamata itu Pak Diki. Kita juga ngelihatnya juga jadi lebih nyaman gitu ya. Terutama untuk saat-saat ini Pak Abe, kalau kita memerlukan aktivitas yang banyak bergerak ya, misalnya saat traveling, saat kita berolahraga bener, apalagi zaman sekarang nih ya, kita weekday sudah sibuk bekerja, pasti olahraganya weekend tuh ya. Kalau diperhatiin ya, kalau di Jakarta ya untuk Car Free Day aja penuh tuh, Sudirman Tamrin segitu luasnya itu bisa penuh sama orang full. Kenapa? Karena nggak ada waktu lagi buat olahraga gitu ya, selain weekend. Nah di saat itulah kita lebih memilih softline ketimbang kacamata. Kalau bayangin Pak Abe, kalau Pak Abe pakai kacamata sambil lari gitu, apa yang terjadi? Keringetan, melorot, jatuh, keinjak kacamatanya, malah nggak safety kan gitu ya. Nah justru saat itulah perlu perlu softline, di mana softline tidak ada pengaruh sama keringat, nggak ada ngaruh sama berembun lensanya gitu ya. Mau beraktivitas, mau berlari, mau loncat juga nggak akan terlepas softline-nya gitu ya. Nah itu perlu softline. Dan juga kalau kita memiliki dua alat bantu tadi tentunya lebih fleksibel ya. Kita apakah nanti aktivitas kita pengen traveling, tadi pengen olahraga, atau mungkin lagi nemu kacamata hitam yang keren nih Pak Diki, yang mungkin kalau pakai kacamata nggak bisa, kita bisa pakai softline, baru pakai kacamata hitam yang keren tadi. Jadi benar-benar lebih fleksibel kalau kita bisa memiliki dua-duanya nih Pak Diki ya. Belum lagi kalau misalnya ada special occasion Pak Abe, misalnya mau menghadiri undangan atau mau tampil natural, mau pesta, perlu riasan dandanan gitu kan. Coba bayangin kalau pakai kacamata, udah matanya dicakepin, make upnya bagus, ditutup lagi sama kacamata kan jadi percuma gitu. Jadi pakai softline juga perlu. Bahkan ada pilihannya, mau yang pakai color juga bisa kan gitu ya, nggak harus yang warna gitu ya. Nah sekarang udah mix and match aja sih Pak Abe, jadi sudah lumrah ya, orang punya softline juga punya kacamata ya. Jadi memang ya kalau analogi saya seperti alas kaki tadi, tinggal kita aja mau kapan menggunakannya. Tapi Pak Abe ngomong-ngomong secara fungsinya sendiri, ada beberapa fungsi yang hanya bisa ditangani dengan menggunakan softline, ada juga yang sebaliknya gitu ya. Contoh nih, misalnya untuk kasus-kasus minus tinggi nih, taruhlah orang yang punya ukuran di atas minus 6. Pakai kacamata bisa nggak? Oh bisa-bisa aja. Cuma ada hambatannya, ada tantangannya. Yang pertama lensanya pasti tebel. Yang kedua berat. Yang ketiga ada abrasi.
oke lah kita bisa pakai lensa yang tipis Pak Abe untuk menghindari ketebalan lensa. Tetapi abrasi pada media optik itu nggak bisa dihindari Pak Abe. Betul, Semakin tinggi, semakin tinggi minusnya, abrasinya semakin besar, makin banyak. Sehingga lapang pandangnya lebih sempit. Bukan hanya lapang pandang dari frame, tapi lapang pandang secara penglihatan lebih sempit. Nah, untuk kasus miopia tinggi atau minus tinggi itu memang idealnya adalah pakai soft lens Pak Abe. Karena kecil sekali, udah gitu menghasilkan lapang pandang yang luas, nggak perlu harus berat, nggak perlu harus tebal, secara biaya juga lebih ekonomis. Karena kalau lensa-lensa yang minus tinggi itu kan tebal, itu mahal Pak Abe. Kalau soft lens lebih ekonomis gitu ya. Dan juga contoh lain adalah untuk kasus-kasus refraksi tertentu nih Pak Abe. Contohnya kayak orang yang punya kelainan namanya anisometropia. Jadi untuk ukuran mata kiri dan kanan tuh tidak seimbang, tidak balance. Lebih dari 3 dioptri. Misalnya yang sebelah -1, yang kiri -4 atau -5 gitu. Itu pakai kacamata tidak akan bisa Pak Abe. Kacamatanya bisa dibikin, cuma nggak bisa dipakai. Karena akan pusing sekali benar Pak Abe. Tapi kalau pakai soft lens justru bisa. Karena si soft lens ini bisa meminimalisir yang namanya perbedaan pembesaran bayangan yang ada di otak kita Pak Abe. Antara mata kanan sama mata kiri jadi lebih balance sehingga dia bisa menyatukan bayangan dengan baik gitu. Untuk kasus tersebut tentunya juaranya adalah soft lens gitu. Tapi tetap orang tersebut harus punya kacamata sebagai spare-nya. Kalau misalnya soft lens-nya ada masalah harus ganti kacamata ya. Saya rasa selama penggunaan soft lens itu sesuai dengan arahan dari optometrisnya terkait penjagaan kebersihan diri, tata cara perawatannya, masa pakainya, saya rasa itu aman dan bisa berdampingan penggunaannya dengan kacamata. Jadi teman-teman semua, kalau Anda sudah pakai kacamata, coba dipertimbangkan untuk memiliki juga alat bantu penglihatan lain seperti lensa kontak karena tentunya akan memberikan banyak keuntungan dan kenyamanan. Pastinya tadi Pak Diki sudah menjelaskan saat misalnya beraktivitas di luar ruangan, saat pengen tampil gaya, itu tentunya lensa kontak lebih baik. Jadi jangan hanya menggunakan satu alat bantu ya, bisa gunakan kacamata dan lensa kontak. Oke lah Pak Abe ya, teman-teman sekian dulu untuk sharing-sharing pengetahuan dan ilmunya untuk kali ini. Tapi apabila kalian masih punya pertanyaan seputar kacamata, lensa kontak, dan juga kesehatan mata, jangan sungkan-sungkan untuk kunjungi gerai Optik Melawai terdekat atau kunjungi kami di optikmelawai.com. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Kira-kira tips apa lagi yang teman-teman ketahui seputar kesehatan mata, kacamata, dan lensa kontak. Jangan lupa, cek akurat, mata sehat. Dah. Yang terbaik untuk Anda.